Aduh, enak sekali kalau kita punya sesuatu hal yang bisa dibanggakan dari diri sendiri. Kamu bisa apa? Saya bisa main gitar, Pak. Fingerstyle dan akhirnya orang semua merasa keren dengan apa yang kita punya. Kalau kamu bisa apa? Saya anaknya Sultan, Pak. Saya punya mobil mewah, rumah yang sangat besar, punya banyak teman, punya banyak uang, bisa pergi kemana-mana saja sesuka hati saya. Itulah kelebihan saya. Oh iya. Kalau kamu punya apa? Saya tidak punya apa-apa, Pak. Saya cuman punya banyak mimpi yang belum terrealisasikan. Saya dulu itu sebenarnya punya segala yang kalian tidak punya. Mobil, sepatu merek terkenal, jam merek terkenal, semua barang-barang branded itu saya punya. Karena dulu ceritanya panjang. Saya bisa mendapatkan semua itu bermula ketika saya masih hidup di rumah saya yang jauh sekali dari kebisingan kota, jauh sekali dari hiruk pikuk ramainya aktivitas-aktivitas yang sering kali kita dengar, sering kali kita rasakan di sebuah tempat terpencil di sebuah desa. Dan kebiasaan saya sehari-hari cuman berburu makanan, ngerokok, menghayal, semoga bisa cepat kaya. Dan tiba-tiba suatu hari ketika lagi berburu di hutan, saya melihat seorang perempuan yang begitu sangat cantik. Dia berhasil selamat dari terkaman beruang. Dia punya luka cakar di punggung, di paha, dan juga luka-luka kecil di sekitar wajahnya, mungkin karena capek atau mungkin karena lari berlindung dari beruang. Saya ketemu dia, saya angkat, bawa pulang dia. Dan di satu sisi itu saya takut. Saya pikir kayak ini sebenarnya manusia atau bukan? Dan kenapa dia bisa tersesat di tempat seperti ini? Siapa dia sebenarnya? Dia kotor, dia bau. Dan akhirnya saya obati luka-luka yang ada. Dan suatu saat, mungkin 3 hari kemudian dia siuman. Dia lihat saya, dia sempat takut. Saya bilang, jangan takut. Saya tidak akan menyakitimu. Istirahatlah di tempat saya dan semoga kamu bisa nyaman. Akhirnya dia bilang dia lapar. Saya buka tempat nasi, saya lihat ada ayam. Kemarin saya baru pulang berburu. Saya kasih ke dia, saya bilang, ini makanan seadanya, tolong dimakan supaya bisa mengganjal rasa laparmu. Dia makan, dia siuman, akhirnya saya tanya dia, kamu kenapa bisa ada di tempat ini? Saya kabur dari rumah karena saya mau dinikahkan dengan orang yang tidak saya cintai. Kok bisa kamu nyasar sampai ke tempat ini? Iya, saya asal jalan saja, masuk ke dalam hutan, saya ketemu beruang, dia kejar saya, dia cakar dan saya pura-pura mati, akhirnya saya bisa selamat. Siapa namamu? Nama saya Kansa. Oh iya. Tinggal kamu di mana? Tinggal saya jauh di perkotaan.
Terus, apakah saya akan mengantarmu pulang? Tidak, saya masih mau di sini karena masih trauma dengan apa yang saya alami. Saya penasaran kan, ini orang ini siapa? Akhirnya saya buka di Google, searching, tiba-tiba muncul suatu berita yang mengatakan barang siapa yang berhasil menemukan anak saya akan diberi imbalan 1 miliar. Senang kan akhirnya bisa mendapatkan 1 miliar dengan cuma-cuma, harian cuma berburu, tidak punya apa-apa, akhirnya cita-cita terwujud bisa jadi orang kaya. Lalu saya mulai tawarkan ke dia, mari saya antar kamu pulang daripada kamu di sini tiba-tiba menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang tidak mungkin terjadi dan saya juga tidak mau hal itu terjadi. Mari kita pulang. Dia bilang dia tidak mau. Dia masih mau di sini, masih mau menikmati kesederhanaan yang ada di tempat ini. Saya bilang, oke, saya tidak pernah paksa kamu untuk sampai kapan kamu bertahan di sini. Akhirnya saya pun melakukan aktivitas sesuka hati saya, berburu, lapar, cari makan. Dia juga tiba-tiba mau ikut berburu dengan saya. Kami melakukan aktivitas yang begitu sangat menyenangkan. Tiba-tiba pulang dia sudah masak, dia sudah cuci pakaian. Semoga hal itu bisa terwujud, tapi lanjut. Akhirnya di suatu momen tiba-tiba ada kabar berita, katanya bapaknya itu sakit, saking merindukan anaknya. Saya kasih tunjuk beritanya ke dia, saya bilang, tolong kamu pulang dan perhatikan bapakmu sekarang karena dia lagi sakit. Dia bilang, oke, saya akan menjenguk bapak saya. Kalau begitu saya akan antar kamu sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Sekitar 2 jam perjalanan dari tempat saya ke perkotaan. Saya kasih keluar motor Supra Legend milik saya dan mulai mengantarkan dia sampai ke kota. Sesampainya di sana, tiba-tiba dia turun dari motor dan langsung pergi begitu saja. Dalam hati saya bilang, anjing lah ini orang, ini kita sudah tolong dia, apa salahnya kayak dia panggil masuk untuk makan apa. Tapi ini dia langsung turun dan dia melupakan semua kejadian. Bilang, oke, fine, tidak apa-apa, intinya kamu selamat dan kamu bisa bertemu kembali dengan orang tua yang selama ini sakit-sakit. Akhirnya saya starter motor kembali ke tempat asal. 1 hari kemudian, 2 hari kemudian saya mulai rasa sepi. Tiba-tiba sendiri, tidak ada kerja, kangen sosok yang selama ini menemani. 1 minggu berjalan, 2 minggu, merasa kehilangan. Dan tiba-tiba suatu malam, ada yang gedor pintu. Tok, 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 selamat malam. Tok, 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 selamat malam. Saya bilang, ini siapa nih? Malam-malam jam 10 malam datang ke orang rumah baru ketok-ketok pintu. Ini sebenarnya siapa orangnya? Waktu dibuka pintunya dan akhirnya Kansa bersama keluarganya ada di depan dan mereka mengajak saya untuk tinggal sama-sama di rumah mewah milik mereka semua. Dalam hati tiba-tiba, what the fuck? Akhirnya kembali ke kota dan langsung bisa hidup enak. Itu mungkin hal-hal yang diinginkan oleh orang-orang banyak. Ternyata bapaknya itu pengusaha batubara yang terkenal di sana. Akhirnya pun saya diangkat menjadi direktur dari batubara dan Kansa pun akhirnya menikah dengan saya. Kami memiliki 2 orang anak. Dan pada saat malam-malam ketika saya sedang asik tidur, tiba-tiba ada yang gedor pintu, tok tok tok. Tok tok tok. Buka pintu tiba-tiba, Ben ada PT kok. Mau bakar rokok. Saya dalam hati, anjing nih kita ada menghayal enak-enak baru kau bikin rusak saya punya suasana. Kita ada mimpi bagus-bagus datang kau bikin kacau nih. Kopi pulang sana, pulang. Kacau. Dan akhirnya seperti ini keadaan yang seperti teman-teman lihat. Dan selamat datang di Dale Talk. Hari ini kita
Halluminati. Okay, see you next time and bye bye.